Aku pernah ada di titik di mana setiap langkahku itu selalu kayak diawasi. Setiap keputusan kecil pun aku pikirin berulang-ulang. Kalau aku ngelakuin ini, nanti orang mikir aku aneh nggak ya? Kalau aku nolak, nanti aku dibilang jahat nggak ya? Dan jujur itu tuh capek banget. Capek mikirin apa yang orang pikirin. Capek jadi versi diri yang bisa diterima semua orang. Capek pura-pura kuat padahal dalam hancur. Dan juga cuma gara-gara satu komentar negatif aku ngerasa diriku tuh nggak layak. Padahal 1000 komentar lain bilang aku baik, tapi yang satu itu yang bikin nempel di kepala aku. Sampai akhirnya aku sadar masalahnya bukan di orang-orang itu, masalahnya ada di aku. Aku yang terlalu peduli, terlalu memberi bobot pada semua omongan. Terlalu sering kasih ruang untuk hal-hal yang seharusnya nggak dikasih tempat. Dan disitulah aku mulai belajar satu hal penting, seni bersikap bodoh amat. Bukan berarti menjadi dingin, bukan berarti nggak peduli sama sekali, tapi bodoh amat pada hal-hal yang nggak aku pentingkan. Bodoh amat pada orang-orang yang nggak mau mengerti. Bodoh amat pada standar yang bukan buat kita. Karena gini, kalau kita terus-terusan pengen nyenengin semua orang, kita akan kehilangan satu orang yang paling penting, yaitu diri kita sendiri. Kadang kita mikir peduli itu hal yang baik. Dan ya, memang benar sampai batas tertentu. Tapi kalau semuanya kita peduliin, semua omongan kalian dengerin, semua ekspektasi kalian ikutin, kalian tahu nggak apa yang terjadi? Kalian tuh hilang. Kalian bisa berdiri di tengah keramaian, tapi kalian nggak ngerasa jadi diri sendiri lagi. Aku pernah ngelewatin itu rasanya kayak hidup di bawah kaca pembesar. Setiap gerakan, sekecil apapun, dipelototin. Dan karena aku terlalu peduli, aku jadi mikir 1000 kali buat sebelum ngelakuin sesuatu. Nggak enak nolak, nggak enak buat nolak orang, padahal aku lagi capek banget. Nggak enak jujur, padahal hati itu kayak sesek banget. Sampai akhirnya aku hidup buat semua orang, kecuali buat diriku sendiri. Dan parahnya, meskipun aku berusaha nyenengin semua orang, tapi tetap aja ada yang nggak suka. Tetap aja ada yang salah paham. Dari situ aku sadar satu hal, nggak peduli sebaik apapun kita, akan selalu ada yang salah ngerti, akan ada akan selalu ada yang ngomongin, akan selalu ada yang nggak puas. Jadi kalau kalian terus hidup buat semua orang, kalian tuh akan terus dikejar rasa bersalah yang nggak ada habisnya. Dan itu perlahan-lahan ngerusak kalian dari dalam. Bukan karena kalian lemah, tapi karena kalian terlalu banyak mikirin hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Dan kalian jadi takut, takut salah, takut ditolak, takut jadi berbeda. Padahal berbeda itu bukan masalah. Menolak itu bukan sebuah dosa. Dan bilang enggak itu bukan berarti kalian itu jahat. Kita semua itu cuma manusia, dan manusia itu sangat terbatas. Kalian nggak bisa ada untuk semua orang, nggak bisa nyenengin semua orang, nggak bisa jaga hati semua orang. Dan kalian nggak harus. Sampai kapan kalian mau capek demi validasi dari orang yang bahkan nggak benar kenal siapa kalian? Sampai kapan kalian mau ngejar pujian dari mereka yang nggak pernah puas? Waktu kalian terlalu peduli sama segalanya, kalian tuh kehilangan satu hal yang paling berharga, kedamaian. Dan aku nggak mau kalian kehilangan hal tersebut. Banyak orang tuh salah paham. Mereka pikir bersikap bodoh amat itu berarti jadi orang yang dingin, yang nggak punya hati, dan nyuekin semuanya, dan juga jadi egois. Padahal bukan itu maksudnya. Bodo amat yang sehat itu adalah bukan tentang berhenti peduli sama dunia, tapi tentang memilih apa yang layak kalian pedulikan dan siapa yang layak kalian dengerin. Karena gini, setiap kali kalian mikirin sesuatu, setiap kali ngerasa bersalah karena nolak permintaan orang, setiap kali kalian tahan diri buat nggak ngomong jujur supaya kalian nggak bikin orang tersinggung, kalian tuh lagi ngasih energi ke kalian. Dan energi itu sangat terbatas. Nggak bisa buat semua hal, makanya seni bersikap bodo amat itu sangat penting. Biar kalian bisa milih dengan sadar apa yang penting dan apa yang nggak penting buat kalian. Contohnya gini, komentar dari orang asing di sosmed itu bilang kalian nggak layak, ya bodo amat. Dia bahkan nggak kenal kalian, dia nggak tahu cerita hidup kalian, ngapain kalian peduliin. Omongan orang tuh yang cuma muncul waktu kalian lagi sukses tapi hilang waktu kalian jatuh, ya bodo amat. Mereka cuma penonton, bukan bagian dari perjuangan kalian. NPC bagi kalian sendiri. Standar hidup dari lingkungan yang maksa kalian harus begini dan begitu, ya bodo amat. Hidup kalian, bukan mereka yang ngejalanin. Tapi kalau keluarga kalian bilang kalian berubah jadi orang yang lebih kasar, itu mungkin perlu didengerin ataupun perlu introspeksi lagi.
Kalau sahabat kalian yang paling jujur ngasih masukan soal sikap kalian yang makin keras kepala, itu mungkin layak untuk kalian renungkan. Jadi intinya gini, bodoh amat itu bukan berarti bebal, tapi belajar membedakan suara yang pantas masuk ke dalam hati dan mana yang cukup didengar lalu dilepas. Dan kenapa ini penting? Karena hidup kalian terlalu berharga buat dihabiskan buat membuktikan diri ke orang yang salah. Karena kedamaian kalian itu jauh lebih penting daripada validasi dari dunia luar. Karena kadang satu-satunya cara buat bertahan adalah dengan berhenti peduli pada hal yang nggak layak dipedulikan. Aku tahu banget itu tuh nggak gampang, apalagi kalau kalian terbiasa hidup buat orang lain. Tapi percayalah, ini bukan soal jadi egois, ini soal jaga batas. Ini soal milih diri kalian sendiri dan itu bukan kesalahan. Itu adalah sebuah keberanian. Sikap bodoh amat itu nggak muncul tiba-tiba, nggak bisa cuma dipelajari lewat satu video atau satu malam. Ini seni. Dan seperti semua seni, ini tuh butuh latihan. Tapi bukan latihan untuk menjadi cuek, bukan latihan untuk menjadi keras kepala, bukan latihan untuk tutup telinga sama semua hal. Ini latihan buat menata ulang cara kalian melihat dunia, biar kalian bisa bedain mana yang penting, mana yang cuma bikin capek doang, mana yang perlu dirawat, dan mana yang udah waktu yang ditinggal. Langkah pertama, jujur sama diri kalian sendiri. Kalian harus jujur apa yang sebenarnya kalian takutin nih. Kenapa kalian sulit bilang enggak? Kenapa kalian masih nyimpan omongan orang yang bahkan udah kalian lupakan mukanya? Orang tersebut pun udah lupa telah mengatakan hal tersebut. Kalian takut dikira jahat, kalian takut nggak disukai, takut dijatuhin. Itu tuh manusiawi banget. Semua orang tuh pernah ngerasa kayak gitu, tapi kalian juga harus sadar kalau kalian terus hidup buat semua orang, akhirnya kalian kehilangan diri kalian sendiri. Dan langkah kedua yang bisa kalian lakukan adalah kalian latihan melepaskan. Melepaskan ekspektasi, melepaskan beban buat jadi sempurna, melepaskan rasa bersalah yang nggak jelas asalnya dari mana. Latih diri kalian buat diam dulu sebelum bereaksi. Sebelum menjawab pertanyaan, sebelum menjawab permintaan, tanya, apa ini bikin aku bahagia atau cuma bikin aku makin capek doang? Latih diri kalian buat bilang enggak dengan tenang, tanpa minta maaf terus-menerus, tanpa ngerasa bersalah seolah-olah kalian nyakitin orang lain. Karena kadang karena kadang bilang enggak itu bukan tentang nolak orang, tapi tentang bilang iya ke diri sendiri. Lalu langkah ketiga yang bisa kalian lakukan adalah tentukan siapa yang suara dan pendapat yang penting buat kalian. Karena nggak semua orang punya hak untuk menilai hidup kalian, nggak semua kritik pantas untuk kalian masukin ke dalam hati kalian. Tapi, jangan jadi orang yang keras kepala dan tutup kuping dari semua masukan. Pilih, filter, saring, dengerin mereka dengan tulus, bukan mereka yang cuma cari kesalahan. Bodoh amat yang set bukan berarti anti kritik, tapi tahu mana kritik yang membangun dan mana yang cuma menjatuhkan. Sekian konten kali ini, semoga Nova like kalau kalian suka, subscribe kalau kalian suka. Kalau kalian suka video ini, pasti kalian suka video di sebelah kiri sini. Bye bye, terima kasih telah menonton.